yang namanya antikristus itu pasti akan menggunakan angka 666 sehingga orang akan mulai takut menggunakan nomor plat mobil misalnya. Iya. 666, aduh ini nomor iblis ini. Kan gitu. Iya. Kita akan bisa sampai kepada satu simpulan Yesus bukan Tuhan karena dia tidak maha tahu. Periode akhir dari zaman akhir pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Kalau udah diberitahu pastinya nggak berjaga-jaga. Ya, betul. Nanti kalau udah tahu, minggu depan, masih lama Iya. gitu kan. Hai Christ Lover, ketemu lagi bersama kami di Ruang Hati, ruang untuk berbagi bukan hanya teori namun juga aplikasi. Nah, pada episode kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang mengenai satu doktrin Kristen yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari, yaitu akhir zaman dan penghakiman terakhir. Apa-apa saja yang mau kita bicarakan? Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan narasumber kita yaitu Pendeta Victor Pamungsu. Halo Pak, selamat datang di Ruang Hati. Halo Pendeta Anthony, halo Christ Lover. Oke. Pendeta Victor adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Oke, Pak Victor, kita akan berbincang-bincang tentang akhir zaman dan juga penghakiman terakhir. Ya, baik. Bicara akhir zaman dan penghakiman terakhir ini kan menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari begitu ya, dan juga banyak pertanyaan tentunya dari orang Kristen pada umumnya benar, tentang doktrin akhir zaman dan juga penghakiman terakhir ini. Dan kita akan berbincang-bincang dari sekian banyak pertanyaan yang sudah terkumpulkan nih Pak Victor. Wah, jadi Pak Victor akan menjawab satu persatu pertanyaan demi pertanyaan ini berkaitan dengan akhir zaman dan juga nanti penghakiman terakhir. Pak Victor, apa sih maksudnya akhir zaman dan apakah akhir zaman itu sama dengan zaman akhir? Nah, ini pertanyaan pada umumnya ini, Pak. Nah, menarik sekali ya. Iya. Ini kelihatannya sama ya. Akhir zaman dan zaman akhir. Padahal itu dua hal yang berbeda. Oke. Yang tepat adalah saat ini kita sedang berada di zaman akhir. Iya. Belum tiba di akhir zaman. Kenapa begitu? Secara umum, khususnya di dalam tradisi teologi reform, kita membagi 3 zaman itu dalam 3 zaman ya. Kita membagi zaman itu dalam 3 maksud saya. 3 zaman. Yang pertama itu zaman awal atau zaman permulaan, itu zaman penciptaan. Hingga dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Lalu zaman tengah itu adalah zaman sejak manusia jatuh dalam dosa hingga dengan kedatangan Kristus yang pertama kali. Karya penebusan ya. Nah, zaman di mana Kristus sudah datang hingga dengan kedatangannya yang kedua, itu namanya zaman akhir. Jadi saat ini kita sudah di dalam momen zaman akhir di mana Kristus sudah datang yang pertama kali pada 2000 tahun yang lalu. Lalu akhir zaman itu apa? Akhir zaman adalah periode akhir dari zaman akhir. Pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Inilah periode puncak yang disebut dengan akhir zaman atau akhir dari zaman akhir itu sendiri. Kira-kira begitu. Akhir dari zaman atau masa kehidupan di bumi saat ini, begitu ya? Iya. Jadi akhir dari periode zaman akhir, begitu. Ujungnya, gitu ya kira-kira ya. Melalui kedatangan Kristus kali kedua. Jadi yang kedatangan Kristus yang kedua kali itulah penutup daripada zaman akhir. Sehingga periode itu disebut dengan akhir dari zaman akhir itu sendiri. Kira-kira begitu. Jadi Christ Lover udah paham ya bahwa perbedaannya akhir zaman dengan zaman akhir itu ya. Jangan, kadang-kala kan ada yang bilang begini, kita menunggu Yesus dan itulah zaman akhirnya. Wah gitu ya. Padahal kan maksudnya menunggu Yesus datang kali kedua untuk mengakhiri zaman. Betul. Begitu ya. Betul. Apa Pak tanda-tandanya dari akhir zaman itu? Nah, menarik ya. Jadi sekarang kita sedang berada di zaman akhir. Dengan suatu progres menuju ke akhir zaman. Nah, Alkitab sendiri berbicara mengenai hal-hal terkait kapan waktunya akhir zaman itu akan tiba dengan berbagai tanda.
Tanda-tanda umum yang biasanya dibicarakan adalah gempa bumi atau berbicara tentang bencana alam lah ya. Perang ya. Perang dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu bukan tanda yang spesifik. Karena perang, gempa bumi itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Namun kita berbicara hal itu dalam arti intensitas yang makin meningkat gitu. Terjadi peperangan yang makin meningkat di antara bangsa-bangsa yang mungkin tadinya tidak terbayangkan akan terjadi peperangan, kemudian terjadi peperangan seperti itu. Apakah perang-perang antar negara masa kini pun itu termasuk, Pak? Ya, itu antara lain bagian daripada tanda-tanda menuju akhir zaman itu sendiri. Tapi ada tanda yang spesifik yang membuat kita tahu bahwa akhir zaman itu saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu makin mendekat, yaitu munculnya antikristus. Jadi munculnya antikristus inilah yang memberikan tanda yang makin jelas tentang kapan waktunya kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Kita berbicara tentang tanda-tanda yang mengindikasikan dekatnya, bukan pastinya kapan. Karena Alkitab berkata pastinya itu seperti pencuri. Tidak tahu kapan. Tetapi kita berbicara tanda, berbicara mengenai kita makin dekat dengan momen itu. Kira-kira seperti itu. Oke, boleh dijelaskan Pak ke Christ lover. Tadi kan udah disinggung nih antikristus. Apa sih antikristus itu? Nah, menarik ya. Dan seringkali dikaitkan dengan angka 666 itu, Pak. Ya, betul sekali. Silakan, Pak. Kita mulai dengan angka 666 itu ya. Oke. Nah, angka 666 ini seringkali ditafsirkan secara literal. Artinya yang namanya antikristus itu pasti akan menggunakan angka 666 sehingga orang akan mulai takut menggunakan nomor plat mobil misalnya. 666. Aduh, ini nomor iblis ini. Kan padahal kan nomor cantik ya. Iya benar. Orang juga takut menggunakan nomor handphone dengan ujung yang ekornya 666 gitu ya. Padahal ada satu disiplin yang penting diketahui kalau kita berbicara wahyu. Penafsirannya tidak boleh literal. Ini simbolis. Jadi angka 666 itu adalah angka yang mendekati 777. Dalam tradisi Yahudi, 7 kan artinya angka sempurna. Betul. Jadi angka 6 ini menunjukkan ada manusia yang berupaya mencapai kesempurnaan Tuhan. Bahkan mengambil posisi Tuhan, mendeklarasi diri sebagai Tuhan. Lalu mulai memunculkan berbagai macam perlawanan yang serius dan sungguh-sungguh terhadap kebenaran terkait Tuhan. Khususnya terhadap Tuhan Yesus. Jadi lebih spesifiknya yang dimaksud dengan antikristus adalah seseorang dengan kekuatan besar, mempunyai pengaruh yang kuat dan luas untuk mengadakan perlawanan terhadap gereja Tuhan. Dan berupaya menghapuskan nama Yesus dari sejarah manusia. Jadi dia akan melakukan semua hal. Menghambat, menghimpit, menganiaya. Bahkan mungkin mematikan orang-orang percaya, orang-orang Kristen atau gereja. Agar jangan ada lagi nama Yesus disebutkan. Ada kebencian, ada kemarahan besar manakala mendengarkan nama Yesus. Jadi 666 ini menunjukkan adanya seseorang, manusia yang berupaya menduduki atau menempati tempatnya Tuhan. Dengan kata lain dia seperti menuhankan dirinya dan membawa orang itu membenci Yesus. Inilah 666. Nah, di dalam sejarah pertanyaannya apakah sudah pernah ada? Iya. Betul. Nah ini menarik kan, pertanyaan. Apakah sudah pernah ada? Jadi yang perlu diketahui bahwa antikristus itu bukan satu orang tunggal. Mungkin sebagian penafsir berkata akan ada satu orang tunggal nantinya di saat mendekati akhir zaman itu. Orang ini punya kekuatan besar yang mempengaruhi dunia untuk melawan gereja gitu ya. Tetapi faktanya dalam sejarah orang yang punya pengaruh besar, yang punya kekuatan besar itu untuk melawan gereja sudah berkali-kali muncul. Misalnya Kaisar Nero atau Caligula. Betul. Bahkan di zaman Martin Luther dan John Calvin. Tanpa maksud menyinggung apapun ya, ini realitas sejarah. Bahwa mereka menganggap antikristus itu adalah paus pada zaman itu. Karena paus itu mengizinkan semua cara agar mencapai ambisinya. Nah,
upaya mengizinkan semua cara untuk mencapai ambisinya itu bagi Martin Luther dan John Calvin dilihat upaya mengambil alih posisi Kristus sebagai yang seharusnya memerintah dan menyatakan kehendaknya bagi umat Tuhan di seluruh dunia, malah itu diambil alih oleh Paus pada zaman itu. Jadi kalau kita katakan apakah itu sudah muncul? Sudah muncul. Bisa jadi dia berskala global, bisa jadi dia berskala lokal. Di mana ada orang yang punya power besar dan punya pengaruh yang kuat dan bisa memobilisasi massa untuk menyerang, menganiaya atau berupaya menghapuskan kekristenan, sebetulnya seperti yang dikatakan Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua itulah mereka yang punya roh antikristus. Jadi kita sudah sedang berhadapan dengan roh antikristus. Dia sedang ada, dia sedang berupaya melawan gereja Tuhan dan berupaya menghapuskan nama Tuhan Yesus dari sejarah manusia. Jadi dengan demikian spiritnya ya Pak ya. Spiritnya Spirit udah yang melawan Tuhan begitu sudah ya. ada, betul spiritnya. Dan di sepanjang sejarah sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya. Baik Pak, berikutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus bahwa anak tidak tahu hari kedatangan anak manusia itu sendiri di Matius 24 ayat 36. Ini kan pertanyaan pada umumnya ya. Oke. Kok bisa Tuhan Yesus nggak tahu hari kedatangannya? Cuman Bapa yang tahu. Itu maksudnya apa kira-kira? Ya, begini, ini pertanyaan agak beresiko ya. Iya. Kita akan bisa sampai kepada satu simpulan Yesus bukan Tuhan. Karena dia tidak maha tahu. Padahal ketidaktahuan Yesus itu tidak ada bedanya dengan Yesus lapar. Yesus sedih. Yesus mati. Maknanya apa? Begini, pribadi Yesus itu adalah logos. Firman ya. Tetapi sang logos ini memiliki dua natur sebagai pribadi yang hadir dalam sejarah. Natur manusia dan natur ilahi. Kalau kita berbicara misalnya Yesus yang lapar, Yesus yang mengantuk sampai tertidur ya. Apakah Tuhan sedang tertidur? Apakah Tuhan bisa mengantuk? Tidak mungkin ya. Artinya logos ini pribadi sang anak itu mengalami pengalaman-pengalaman manusiawi melalui natur kemanusiaannya. Waktu Yesus mati di kayu salib itu bukan Tuhan yang mati. Betul. Itu aspek natur kemanusiaannya. Tetapi bisa dikatakan logos yang ilahi itu mengalami kematian di dalam kematian manusia Yesus itu sendiri. Sehingga itu adalah benar-benar adalah kematian Tuhan, kematian sang logos. Bagaimana dengan ketidaktahuan? Saya katakan tadi, tidak tahu itu adalah bagian dari pengalaman manusiawi. Saya bisa tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan atau 1 minggu ke depan karena itu aspek kemanusiaan saya. Jadi Yesus manakala dia berkata, saya tidak tahu akan kedatangan hari kedatangan anak manusia itu adalah suatu ketidaktahuan yang menjadi mungkin karena ada unsur kemanusiaannya. Jadi itu tadi saya katakan ketidaktahuan Yesus itu sama dengan tidak ada bedanya dengan lapar, ngantuk, itu pengalaman-pengalaman kemanusiaannya. Tetapi merupakan pengalaman logos juga yang dialami melalui pengalaman kemanusiaannya. Herman Bavinck, salah seorang teolog utama di dalam tradisi Reform, berkata bahwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai ketidaktahuan epistemik, artinya Allah menjadi sama sekali tidak tahu, bukan. Tetapi ini adalah sebuah ketidaktahuan ekonomis. Artinya apa? Satu ketidaktahuan di dalam kerangka inkarnasi. Bahwa Yesus itu mengalami pengalaman ketidaktahuan dari aspek kemanusiaannya sebagai bagian dari inkarnasinya. Yang menjadi penting sebetulnya kenapa Yesus harus menekankan soal dia nggak tahu. Ini yang menjadi penting. Iya, betul. Di dalam konteks pembicaraan teks itu, ketidaktahuan ini terkait dengan Yesus betul-betul memutus semua spekulasi tentang kapan hari itu datang. Betul. Karena di dalam teks itu dibicarakan
pada masa itu nanti, pada masa mendekati akhir zaman, banyak orang akan mengakui diri sebagai saya Mesias. Saya Mesias. Saya tahu kapan datangnya. Saya tahu kapan terjadinya. Yesus menutup semua kemungkinan itu. Artinya pernyataan itu sebetulnya tujuannya bukan untuk membuat pengakuan saya ini tidak tahu apa-apa. Tapi itu suatu pernyataan untuk memutus semua spekulasi tentang kapan datangnya Tuhan Yesus kali yang kedua. Itu tujuannya. Tidak ada tujuan untuk membuat pengumuman saya adalah manusia yang tidak tahu apa-apa. Nah, kira-kira gitu. Dan termasuk juga kan Yesus juga mengingatkan untuk waspada ya. Betul. Berjaga-jaga begitu. Betul. Itu lebih penting. Itulah poinnya. Jadi Yesus menekankan unsur berjaga-jagalah kalian. Betul. Daripada memastikan kapan datangnya Tuhan Yesus kali yang kedua. Benar. Berjaga-jaga itu lebih penting. Kira-kira itu pesan utamanya. Kalau udah diberitahu pastinya gak berjaga-jaga. Ya betul. Nanti kalau udah tahu minggu depan masih lama Iya. Nah, gitu kan. Iya, jadi Tuhan kita itu luar biasa ya, memberikan pemikiran bagi kita supaya bukan soal harinya itu. Betul. Tapi apa yang paling esensi untuk kita lakukan yaitu berjaga-jaga. Iya. Ya, Pak, di dalam kitab Wahyu, nah itu kan banyak sekali bahasa-bahasa simbolik ya. Ya, betul. Seperti meterai, sangkakala, cawan, apa sih Pak itu artinya? Nah, meterai itu berbicara, sekali lagi ya, kalau kita berbicara Wahyu harus simbolik ya. Iya. Meterai itu simbol daripada hak. Simbol daripada bagaimana seseorang itu tidak dapat diambil alih oleh pihak lain. Misalnya dalam kisah Wahyu itu, yang bisa membuka meterai hanya sang anak domba. Tidak ada yang lain. Jadi meterai itu berbicara suatu kekhususan, hak yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Lalu kemudian kalau kita berbicara cawan. Iya, cawan. Ya, cawan ini itu kan seperti mangkuk ya. Mangkuk, lalu kemudian nanti dia diisi oleh sesuatu misalnya air gitu ya. Nah kalau kita berbicara Wahyu, waktu dia berbicara cawan itu menunjukkan betapa penuhnya murka Tuhan. Yang siap untuk dituangkan, yang siap untuk dicurahkan. Lalu terkait sangkakala ya. Menarik ya, di dalam Wahyu juga ada muncul berapa kali bicara sangkakala. Sangkakala ini punya beberapa makna ya. Biasanya orang-orang Israel pada zaman dulu, kalau dia mau berperang, perang akan dimulai dengan tiupan sangkakala. Lalu kekuatan Tuhan misalnya ditunjukkan melalui tiupan sangkakala. Ingat gak waktu mereka itu berputar-putar di tembok Yeriko? Benar. Berapa kali putaran? Akhir dari putarannya itu ada tiupan sangkakala. Nah, jadi sebetulnya sangkakala itu biasanya adalah tanda sesuatu akan terjadi. Atau tanda kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, di dalam konteks Wahyu, setiap malapetaka yang dibicarakan di dalamnya akan dimulai dengan tiupan sangkakala. Oh, setiap malapetaka. Iya. Jadi sangkakala di sini adalah simbol bahwa Tuhan sendiri akan bergerak untuk memulai semua kemurkaannya bagi dunia yang berdosa ini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi Christ Lover sudah paham ya apa arti meterai, sangkakala dan cawan di dalam kitab Wahyu. Dan juga Pak, di dalam kitab Wahyu itu kan juga ada 24 tua-tua. Nah, ini apa ini, penatua kayak gereja kah? Dan juga keempat binatang katanya. Apa itu Pak? Ya. 24 tua-tua itu dalam konteks itu berbicara mereka berada di sekitar tahta anak domba ya. Mereka menyembah, mereka memuliakan anak domba itu. 24 itu sebetulnya 2 kali 12. Oke, 2 kali 12. Nah, artinya apa? Ini berbicara keseluruhan umat Tuhan. 12 yang pertama itu mewakili 12 suku Israel. Yang daripada mereka diperhitungkanlah umat yang kita sebut perjanjian lama. Lalu 12 yang kedua itu 12 rasul. Dari titik rasul itulah kita diperhitungkan sebagai gereja Tuhan. Misalnya kalau kita berbicara sekarang ya. Apa basis verifikasi Anda bahwa Anda itu berdiri pada ajaran yang benar? Kita akan berkata, kami berdiri di atas ajaran rasuli.
Jadi gereja itu berdiri di atas pilar-pilar rasuli. Maka kalau kita berbicara 12 yang kedua tentang rasul, ini berbicara tentang pilar dasar di mana gereja diperhitungkan dan berdiri di atas pilar itu. Kalau kita berbicara 24, ini berarti keseluruhan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan dari konteks PL dan konteks PB. Oke. Lalu bagaimana dengan 4 binatang? 4 binatang ini jangan kita berpikir ini tentang binatang ya. Ini kan ini kan simbol ya. Iya, Itu benar, ada singa, benar. ada lembu, ada manusia, dan satu lagi itu ya. Ini sebenarnya berbicara keseluruhan unsur ciptaan Tuhan. Misalnya para penafsir reform itu akan berkata singa berbicara tentang ciptaan Tuhan yang kuat. Yang wah, manusia tidak bisa hadapi dia gitu ya. Misalnya singa itu sendiri gitu ya. Kuat sekali ya. Lalu lembu itu berbicara tentang ciptaan Tuhan yang lebih lemah. Yang mana kita bisa lebih gampang berkomunikasi dengan apa namanya itu, dengan ciptaan itu gitu ya. Lalu kemudian manusia itu sendiri ya, itu kan berbicara tentang manusia ya. Jadi kita berbicara 4 binatang yang dibicarakan dalam Wahyu ini berbicara tentang representasi keseluruhan unsur ciptaan Allah. Dan di dalam teks itu mereka juga dikatakan turut memuji, turut memuliakan sang anak domba. Artinya 24 tua-tua dan representasi dari keseluruhan ciptaan seluruhnya memuji sang anak domba. Jadi tidak ada unsur di seluruh ciptaan Tuhan yang tidak memuji Tuhan Yesus sang Mesias yang agung itu. Yang telah disembelih. Yang telah disembelih. Hari ini kita mau memperingati hari kurban teman-teman kita ya. Tapi sesungguhnya kurban yang sejati ada di dalam Tuhan Kristus Yesus. Oke. Baik Pak. Nah ini juga sering kali ditanyakan ini Pak. 144.000. Nah, ini juga menarik ini yang tertulis dalam kitab Wahyu juga ya Pak ya. Nah, itu apa sih arti dari 144.000 orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel? Apakah ini hanya untuk orang Israel saja begitu? Menarik ya. Gini, di dalam Roma pasal yang ke-13. Menarik sekali. Mungkin kita juga jarang membaca itu ya. Bahwa Israel itu bukan hanya bangsa. Tetapi semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi atau diperhitungkan sebagai Israel. Oke. Nah, nanti kita lihat itu di bagian lain ya, atau dalam pertemuan lain ya. Poinnya begini, kalau kita berbicara Israel, jangan langsung berbicara nation yang namanya Israel itu. Ini berbicara tentang umat pilihan Allah. Baik itu dalam arti Israel maupun dalam Israel yang baru yaitu umat Tuhan. Bagaimana yang 144? Tahu nggak 144 itu 12 kali 12 kali 1000. Apa itu artinya Pak? Nah sekali lagi ya 12 tadi seperti tua-tua yang 24 tadi. 12 yang pertama berbicara umat berbasis perjanjian lama. 12 suku ya. 12 suku. Yang kedua itu adalah berbasis rasul. 1000 ini bicara apa? 1000 ini satu angka simbolis di dalam Wahyu yang seringkali muncul membicarakan kegenapan atau keseluruhan. Kegenapan. Nah, jadi kalau kita berbicara 144 itu bukan hanya berbicara satu bangsa itu Israel aja dan hanya ada 144.000 orang yang akan berada di dalam kerajaan surga gitu ya. Ada loh ajaran misalnya saksi Yehova, terus terang aja kita sebut ya. Mereka langsung mendefinisikan yang masuk dalam kerajaan surga dari umat Tuhan itu hanya 144.000. Mereka sudah salah paham. Memahami wahyu secara literal itu kesalahan yang sangat perlu disindari. Karena itu jelas merupakan angka simbolik. 144 sekali lagi itu 12 kali 12 dikali 1000. Ini berbicara keseluruhan umat pilihan Allah. Seluruh dalam arti genap, 1000 kan ya, genap, tidak ada yang kurang. Seluruh umat Allah yang namanya umat yang sudah Tuhan pilih itu akan digenapi dulu, baru kesudahan zaman akan terjadi. Satu orang pun tinggal belum akan datang Tuhan Yesus. Maksudnya gini, misalnya ya Tuhan itu punya taruhlah ya,
1 juta umat. Taruhlah ya. Kalau masih Ini berandai ya Pak. Ya berandai ya. Ini tidak dipastikan Tuhan cuma punya 1 juta umat, bukan. Ini cuma analogi aja ya. Misalnya ya, ada 999.000 orang yang sudah dinyatakan dan membuat pengakuan verbal tentang Yesus adalah Tuhan. Masih ada 1, Tuhan belum datang. Sampai dengan kegenapannya, Tuhan akan mengakhiri zaman. Kenapa? Karena seluruh umat tebusannya sudah dinyatakan. Oke. Maka 144.000, 12 kali 12 kali 1000 itu bicara apa? Keseluruhan umat Tuhan yang sudah genap. Tidak kurang dan tidak lebih. Kira-kira gitu. Wah, kalau kita udah tahu kebenarannya ini membuat kita semakin bersemangat untuk memberitakan Injil nih Pak Victor. Betul banget nih, harus kejar. Iya, memberitakan Injil ya yang berkaitan dengan itu tadi kan. Akhir zaman gitu ya. Jadi membuat kita bukannya takut nih bicara akhir zaman, malah di dalam kitab Yudas malah ada pernyataan rampas mereka dari aku. Iya, benar. Itu pernyataan yang tegas banget. Iya. Baik Pak. Oke. Nah, kita lanjut nih Pak. Di dalam kitab Wahyu 12 itu ada perempuan dan naga. Apa itu artinya Pak? Perempuan dan naga. Menarik ya. Kalau kita membaca sekilas di dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu, kita akan secara langsung menganggap itu Ibu Maria. Karena dia mengandung seorang anak di dalamnya. Tetapi sekali lagi, kalau kita baca dengan lebih jeli, di atas kepala daripada wanita itu ada 12 mahkota. 12 mahkota ini sekali lagi tadi, itu simbol daripada jemaat. Simbol daripada umat Tuhan. Jadi wanita itu sebetulnya adalah gambaran dari umat Tuhan. Di mana naga yang merupakan simbol iblis itu menyerang dia. Mempelai wanita Tuhan itu kira-kira. Ya betul-betul mempelai wanita Tuhan. Oke. Ya bisa digambarkan seperti itu ya. Maka dia gambarnya seperti wanita gitu ya. Lalu si naga tadi itu simbol itu di dalam pernyataan Wahyu itu juga dijelaskan. Naga itu adalah setan itu sendiri atau iblis itu sendiri. Dia terus mengejar wanita itu. Nah, beberapa penafsir Reform tidak berani mengatakan itu Ibu Maria karena Ibu Maria tidak pernah mengalami penganiayaan yang hebat sampai harus lari sekian lamanya gitu ya. Tidak seperti itu. Ini betul-betul adalah gambaran yang relevan dengan pengalaman gereja. Gereja itu mengalami penganiayaan, dikejar sana sini begitu lamanya hingga dapat menyatakan diri sebagai gereja itu prosesnya lama sekali. Oke. Jadi wanita itu adalah simbol daripada gereja, baik itu umat Tuhan dalam pengertian PL maupun umat Tuhan dalam pengertian PB. Khususnya dalam konteks gereja. Dan naga itu jelas-jelas itu adalah iblis ya, yang mengejar dan menganiaya gereja. Oke. Wow, semakin tercerahkan ya Christ Lover ya. Jadi kalau baca kitab Wahyu itu bukan kitab yang mengerikan ya. Ya, justru kitab Wahyu itu kitab yang menegaskan kemenangan loh. Benar sekali. Mungkin karena bahasanya simbolik ya Pak. Simbolik ya? Betul, dan agak sedikit ya menyeramkan juga sih narasinya ya. Tapi kalau kita tahu arti atau makna di balik itu, wah membuat kita semakin kagum nih sama Tuhan ya. Betul. Bahkan menantikan kedatangan Tuhan ini dengan semakin antusias. Ya. Oke nih Pak, ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan bicara tentang akhir zaman. Apa Pak arti kerajaan 1000 tahun dalam kitab Wahyu 20? Wah, menarik ini ya. Apakah itu literal atau itu simbolik? Betul. Menarik ya, karena sebetulnya ada pemahaman, mungkin kurang elok kalau saya sebutkan pemahaman itu namanya ya, yang menafsir itu secara literal. Bahwa akan ada saatnya 1000 tahun kerajaan Kristus di muka bumi. Ini kerajaan yang sifatnya politis ya, otentik, memegang kendali kekuasaan dunia gitu ya. Tetapi sekali lagi, disiplin yang paling penting dalam menafsir wahyu itu adalah memandangnya secara simbolik. Karena itu adalah catatan atau narasi apokaliptik namanya. Yang tidak dapat diterjemahkan secara matematis. Mari kita bicarakan mengenai 1000 dulu. 1000 itu tadi saya katakan ya, 1000 itu kegenapan. Penuh gitu ya. Lalu kemudian kerajaan, ya oke, kerajaan itu maknanya ada pemerintahan. Lalu
kalau kita bicara mengenai kerajaan 1000 tahun ini berarti berbicara pemerintahan Allah, pemerintahan Kristus yang sudah sempurna. Tidak ada orang yang bisa menghandle ataupun menganulir ataupun mengambil alih pemerintahan Yesus. Pemerintahan itu sudah sempurna. Pertanyaannya, 1000 tahun itu akan terjadi, akan atau telah? Itu poin penting ya. Pertanyaannya adalah kapan sih gereja dimulainya? Gereja dimulai sejak Yesus mati di kayu salib. Lalu kemudian ada perintah untuk menjangkau seluruh dunia. Gereja sudah dimulai dari situ. Oke. Sudah ada orang percaya. Sejak saat Kristus datang di zaman akhir. Yang pertama, yang namanya 1000 tahun sudah dimulai. Oke. Kedatangan pertama itu ya. Kedatangan yang pertama itu. Khususnya di dalam momentum di mana Yesus berkata, kepadaku telah diberikan seluruh kuasa. Oke, Matius 28. Ya betul ya. Artinya pemerintah sudah jalan. Sampai dengan nanti puncaknya Yesus datang yang kedua kali. Jadi yang namanya kerajaan 1000 tahun itu bukan akan terjadi. Tapi sedang berlangsung. Sudah dan sedang. Ya, jadi dalam already prinsip, but not yet, prinsip teologi reform itu adalah already but not yet. Already harus sudah jalan, sudah berlangsung. Dan kemudian belum selesai karena masih akan datang kegenapannya. Jadi ini tentang keberadaan gereja di mana Tuhan Yesus sudah memerintah secara rohani dan itu sudah berlangsung, terus berlangsung sampai dengan kedatangannya yang kedua kali. Oke. Jadi ini bukan akan berlangsung atau nanti berlangsungnya begitu, tapi sedang berlangsung. Oke, berarti sekarang kita semua ini dalam masa 1000 tahun pemerintahan Tuhan yang 1000 tahun itu ya. Betul. Wow. Tapi begini ya, dalam tradisi reform itu ya, makanya ada bahasa amillennialism itu. A itu artinya tidak ada. Dalam arti tidak ada di sini kerajaan sebagai kerajaan fisik yang politis. Ya, jadi kayak dalam pandangan tertentu ya, akan ada masa Yesus memerintah secara politis selama 1000 tahun, memegang kendali pemerintahan dunia. Itu yang disebut tidak ada. Jadi pemerintah itu bersifat apa? Bersifat rohani. Dan sudah berlangsung. Yesus sudah memerintah umatnya, memerintah gerejanya. Dari sejak kali pertama dia datang waktu dia naik surga. Hingga nanti dia datang yang kedua kali turun dari surga. Itu sudah berlangsung dan dia sudah memerintah sebagai pemerintahan rohani. Bukan pemerintahan fisik yang bersifat politis. Makanya posisi dari teologi reform namanya millennialism. Oke. Jadi sudah paham ya Christ lover ya tentang kerajaan 1000 tahun yang tertulis dalam kitab Wahyu 20 itu ya. Jadi kita sekarang sedang dalam masa pemerintahan Yesus yang luar biasa tentunya ya. Dan ini bersifat rohani, bukan politis seperti para pemimpin bangsa atau kerajaan-kerajaan di dunia gitu ya. Tidak begitu sifatnya ya. Dan bersyukurlah kalau kita di masa sedang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ya, tentu melalui rohnya yang kudus ya yang selalu menyertai kita. Ini Pak juga sering ditanyakan nih Pak. Tentang perang nih. Tapi kali ini perang Armageddon. Ini dia nih Pak. Apa sih maksudnya perang Armageddon? Ini kan kayak lagu ya. Terkenal tuh lagunya Armageddon gitu ya. Dan apa kaitannya dengan akhir zaman? Di mana sih perang itu terjadi? Gini. Sekali lagi ini simbolis ya. Ini bukan satu tempat yang fisikal. Literal gitu ya. Ada tempat yang namanya Armageddon. Memang kalau kita ke Israel, saya pernah ke sana ya, ke Israel. Lalu kami naik ke satu gereja, entah apa nama gereja itu lupa saya ya. Di daerah utara sana ya? Ya, daerah utara betul. Di bawah itu ada dataran yang luas sekali. Betul. Lalu mereka sebut itu namanya Armageddon. Nah gitu ya. Mereka sebutlah itu Armageddon. Armageddon sebetulnya apa sih? Armageddon itu tempat berperang sebetulnya. Itu simbol daripada medan pertempuran. Medan peperangan. Lalu Armageddon dalam arti simbolik maknanya apa? Tempat di mana umat Tuhan berperang dengan kuasa-kuasa antikristus saat itu. Kuasa-kuasa yang ingin menghapuskan eksistensi gereja. Menghapuskan nama Tuhan Yesus dari sejarah manusia. Jadi pertanyaannya, di mana tempatnya? Di seluruh tempat di mana gereja
Anak berperang, Tuhan ada. anak Tuhan berperang melawan kuasa-kuasa yang tidak ingin ada kesaksian nama Tuhan itu dinyatakan di situ. Ya, ya. Armageddon ada di mana? Ada di Indonesia. Ada di mana? Ada di Amerika, ada di Afrika, ada dimanapun di mana umat Tuhan berada. Bersaksi ya. Bersaksi, kita sedang berada di Armageddon, di medan pertempuran. Lalu peperangan itu dengan siapa? Sekali lagi, peperangan itu dengan antikristus. Dengan kuasa-kuasa, dengan spirit, dengan roh yang tidak menginginkan nama Yesus ditinggikan dan nyatakan. Lebih spesifik gini, kalau kita berbicara misalnya penginjilan. Hari ini, apakah penginjilan mudah? Tidak. Tidak gampang, tidak segampang kita bayangkan. Bahkan ada orang bertaruh nyawa untuk penginjilan. Kenapa? Karena kita sedang berada di Armageddon. Kita sedang bertempur. Dimanapun Anda memiliki Armageddon, di kantor Anda, ketika Anda mau bersaksi tentang nilai-nilai kekristenan, bersaksi tentang siapa Yesus, Anda akan bertempur di sana. Ada orang-orang yang gak suka. Ada orang yang tidak suka. Betul. Kenapa? Karena memang kuasa itu tidak menyenangi nama itu. Setiap waktu dia memerangi. Setiap waktu dia berusaha menghapus kesaksian. Kita sedang berada di Armageddon hari-hari ini. Podcast kita ini juga Armageddon. Nah, ini Armageddon ini betul. Kalau Anda itu ya mau pergi ke gereja itu ya, terus ngantuk, ada Armageddon. Aduh malas nih, gue capek nih gak bisa. Hati-hati lu berada dalam Armageddon. Udah nyampe di gereja ya, dengerin khotbah itu maunya ngantuk aja tuh. Anda di Armageddon itu. Gitu kira-kira ya. Ditunggangi oleh roh-roh di udara ya Pak ya. Betul banget. Kita sedang berada dalam konteks Armageddon. Jadi lebih tepatnya menafsir Armageddon sebagai konteks pertempuran umat Tuhan. Berarti sama prinsipnya seperti tadi ya Pak ya, kerajaan 1000 tahun. Ya betul. Yaitu masa pemerintahan Yesus dan itu kan sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Dan itu kan wilayah peperangan rohani kita sebutnya begitu ya. Dan ini Armageddon ini berarti wilayah peperangan rohani kita. Ya betul. Jadi bersamaan dengan pemerintahan rohani Tuhan Yesus yang memerintah umat dan mendorong umat menyatakan kesaksian imannya, pada waktu yang sama kita juga berada di dalam konteks Armageddon itu. Peperangan rohani itu. Berarti berkaitan dengan apa yang dikatakan Paulus ya, Efesus 6 itu ya. Perlengkapan senjata rohani. Betul, kenakanlah perlengkapan senjata rohani. Kenapa? Karena tiap saat kita berada dalam pertempuran. Iya, musuh kita roh-roh di udara itu. Wow, jadi Christ lover, kalau Anda sedang mengalami yang namanya peperangan rohani, bisa saja kan Anda sedang bersaksi dan ada aja orang yang gak suka gitu ya. Ingat, lewat kebenaran yang sudah kita dengarkan ini, apa yang Anda lakukan itu merupakan bagian Anda sedang berperang untuk tetap memberitakan Injil ya, bersaksi. Meskipun ada aja ya kesusahan ya, kesulitannya betul. Tapi ingat, pemerintahan Tuhan atas Anda ya sedang berlangsung juga. Ada aja cara Tuhan untuk menguatkan, menghibur, meneguhkan begitu ya. Baik, terima kasih nih Pak sudah dijelaskan ya tentang konsep Armageddon tadi. Nah, terus Pak, di akhir zaman itu juga ada pertanyaan yang sering muncul, yaitu masa tribulasi atau kesusahan besar begitu ya Pak. Apa sih maksudnya? Apakah masa tribulasi ini sedang berlangsung atau akan berlangsung? Jadi pemberitaan mengenai tribulasi itu pemberitaannya Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika dia berbicara mengenai siapa yang akan mengalami, dia menunjuk murid-muridnya, umat Tuhan. Kapan terjadinya? Sudah terjadi. Kamu akan dianiaya karena namaku. Ya kan? Berapa banyak orang Kristen yang hari ini dianiaya karena nama Tuhan. Tribulasi itu sudah terjadi. Skalanya bisa berbeda-beda. Tetapi umat Tuhan sudah mengalami tribulasi, sedang terjadi. Jadi tribulasi bukan akan terjadi. Iya, sama seperti tadi ya, kayak Armageddon bukan akan begitu ya. Ini sedang terjadi, sedang berlangsung. Contohnya gini ya. Saya pernah mengalami suatu keadaan di mana saya harus menggantikan seorang hamba Tuhan di satu tempat, di pos pelayanan GKI Sulsel Jemaat Palu. Karena dia mengalami tekanan besar. Kenapa? Karena jemaatnya baru saja ditembak 2 orang. Wow. Oh, sepertinya itu berita yang tersohor zaman itu ya. Pernah tersohor. Karena ada jemaat Tuhan yang ditembak 2 orang pulang dari gereja. Iya.
Saya itu seperti masuk ke dalam Armageddon ketika saya menerima pelayanan itu. Kenapa? Karena isi saya begitu takut sekali ya. Iya benar. Karena kita harus menggantikan posisi di mana seorang hamba Tuhan mengalami trauma karena jemaat itu ditembak di depan matanya. Di depan matanya. Dan itu membuat keadaan yang sangat traumatis. Jemaat menjadi begitu ketakutan. Hamba Tuhan yang diminta untuk menggantikan itu, padahal tidak berani masuk ke situ. Waktu saya diminta, saya memandang ini panggilan Tuhan. Udah kalau memang sudah itu waktu kita di situ ya sudah, biar kita serahkan hidup sama Tuhan. Tapi itu memang satu hal yang tidak mudah ya. Karena saya juga pada akhirnya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa di situ. Lagi ibadah dilempari batu, diteror dan sebagainya. Tanya, tribulasi sudah terjadi? Yes, sudah terjadi. Mungkin dalam konteks saya begitu pengalamannya, tetapi dalam konteks lain lebih berat dan lebih ekstrim. Ada anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan hebat. Benar. Itulah tribulasi. Dan itu sudah terjadi dan sedang terjadi dan masih akan terjadi. Bahkan bisa lebih hebat menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Lantas kalau misalnya orang Kristen ini Pak, nggak sampai sebegitunya sih penderitaannya, kesusahannya, apakah mereka tidak masuk dalam bagian tribulasi itu? Tribulasinya untuk mereka itu kayak gimana gitu ya Pak? Ya, tentunya kita percaya Tuhan memiliki anugerah yang bersifat umum dan bersifat khusus ya. Orang-orang tertentu mungkin mengalami tribulasi yang begitu mengerikan, begitu luar biasa, sampai nyawa ya, sampai nyawa. Sebagian orang Kristen mungkin tidak mengalami hal itu, tetapi dia pun mungkin mengalami tribulasi dalam konteks yang lain. Misalnya dalam konteks pekerjaan ya, seseorang harus mengubah keyakinannya kalau dia mau ganti posisi tertentu ke tempat yang lain. Kalau tidak, dia bukan hanya tidak mendapatkan tempat yang baru atau posisi yang baru, malah mungkin dia mengalami penyingkiran. Semua terjadi karena dia mempertahankan imannya. Itu bagian dari semacam katakanlah mini tribulasi. Tapi orang ini sudah mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Inti tribulasi itu apa sih? Penganiayaan karena nama Tuhan Yesus. Bukan penganiayaan karena kesalahan sendiri ya, bukan Pak? Kesalahan sendiri. Kalau Anda melakukan tindakan tidak benar misalnya itu salah sendiri. Iya ya. Menggelapkan hal tertentu misalnya uang gitu ya. Lalu Anda mengalami penderitaan, itu bukan tribulasi. Itu salah sendiri. Itu masalah sendiri benar-benar. Oke. Jadi ya semua anak Tuhan mengalami itu dengan ya mungkin beda porsinya kali ya Pak ya. Mungkin kita bisa mengatakan begini, secara universal gereja Tuhan itu sudah mengalami tribulasi. Namun secara spesifik mungkin skalanya bisa berbeda-beda. Yang bersifat personal. Ya, ada yang bersifat personal, ada yang lebih bersifat komunal. Iya, betul. Ada yang lebih bersifat global gitu ya. Mungkin di satu misalnya di dalam contoh kasus dalam konteks kerusuhan misalnya betul. Di mana kerusuhan itu basisnya adalah isu agama. Gitu ya. Itu bagian daripada tribulasi. Dan itu adalah ekstrim sekali. Tidak semua orang Kristen mengalami itu, tapi sebagian orang Kristen mengalami itu. Benar. Begitu. Oke Pak. Wow. Jadi semakin tercerahkan kita ya, Christ lover ya. Jadi tribulasi itu bukan nanti atau akan, tapi ya sudah kita alami begitu ya. Bahkan sedang terjadi juga. Ya, ini Pak pertanyaan terakhir. Ya, oke, baik. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan besar terjadi menjelang akhir zaman? Begini ya, jadi memang Tuhan mengizinkan umatnya menderita. Sebetulnya antara lain sebagai bagian daripada kesaksian iman orang Kristen. Kenapa? Tuhan Yesus juga menderita. Pertanyaannya ya, kalau Tuhan Yesus juga menderita, kenapa orang Kristen menolak penderitaan? Nah, maunya enak. Maunya enak ya. Jadi pertanyaannya ya, kenapa Tuhan izinkan? Begini ya, itu bagian dari pengalaman iman. Itu bukan soal Tuhan mengizinkan ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga menderita. Kita tuh berbagian dengan
apa yang Yesus alami. Penderitaannya ya, kayak Betul. dikatakan Paulus ya. Ya, betul Aku sekali. bersekutu dalam Penderitaan, penderitaannya, yes. Filipi 3:10. Itu lebih tepat. Ambil bagian gitu. Ambil bagian. Jadi bahkan kalau dalam pandangan Paulus ya, dia justru berbahagia karena dia mengambil bagian itu. Tadi saya katakan ya, ketika saya diminta untuk menggantikan rekan itu di tempat di mana jemaat mengalami penganiayaan. Sebagai manusia, saya tentunya ada rasa gimana ya? Was-was lah. Was-was lah ya, kan namanya juga kita itu sudah membayangkan kejadian ekstrim. Mana saya baru menikah pada waktu itu. Gua baru menikah udah masuk ke daerah yang ekstrim kayak gini. Tapi saya katakan sama istri saya, mari kita memandang penugasan gereja ke tempat itu adalah panggilan Tuhan buat kita. Kita sebagai orang Kristen tentunya tidak hanya ingin Tuhan tempatkan di tempat di mana kita bisa merasa nyaman. Kalau Tuhan membuka jalan ke tempat di mana kita harus berjuang, berperang di sana, Tuhan sedang mempercayakan kita suatu kepercayaan yang istimewa untuk kita jalani. Istri saya akhirnya terbuka hati dan mendampingi saya. Saya berada di situ kurang lebih 6 atau 7 tahun ya. Dan mengalami keadaan yang kurang menyenangkan itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Dan puji Tuhan di ujungnya memang ada rekonsiliasi. Tuhan membuka jalan tertentu untuk membuat kami itu rekonsiliasi dengan orang yang berkonflik dengan gereja pada waktu itu. Nah, itu satu kisah happy ending lah ya. Dan rekan saya yang menggantikan saya di situ sudah bersyukur. Kenapa? Karena tidak lagi mengalami pengalaman kami, karena sudah berdamai. Begitu. Tapi poinnya adalah begini, kita harus selalu mempunyai hati yang terbuka ketika Tuhan mengizinkan penderitaan kita alami. Karena menderita bersama Tuhan sebetulnya itu suatu hak istimewa yang belum tentu semua orang Kristen juga menerimanya. Kalau kita menerimanya, Tuhan sedang mempercayakan kita satu kesempatan yang akan sangat indah untuk kita jalani. Seperti pengalaman Paulus berkata, di dalam kelemahanmu justru kuasaku menjadi sempurna. Kita akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa di saat-saat penderitaan itu. Amin. Wow, luar biasa ya. Karena kita mengikuti Yesus, maka penderitaannya bagian dalam hidup kita. Dalam pengalaman iman kita ya. Bahkan Rasul Petrus juga mengajak kita untuk mengikuti atau hidup dalam panggilan untuk menderita. Yes, betul. Bukan panggilan untuk melarikan diri dari penderitaan. Itu dia. Bukan panggilan makan BPK ya. Oke, Pak Victor, silakan kasih pesan apa kepada Christ Lover berkaitan dengan akhir zaman. Mungkin sesuatu hal yang perlu untuk terus dipersiapkan nih Christ Lover menjelang Kristus datang kedua kali. Christ Lover, di dalam konteks kita sedang berada di akhir zaman, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita punya kesungguhan menjalani panggilan iman kita sebagai orang percaya. Jangan jadi orang percaya yang suam-suam kuku, yang bahkan mungkin dingin gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu saat kapan Tuhan betul-betul sudah datang. Yang pasti kita sedang menjalani masa zaman akhir menuju kepada akhir zaman, di mana setiap kita harus menjalani panggilan hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan dan penuh komitmen kepada Tuhan Yesus. Akhir zaman harusnya dimaknai sebagai saat di mana kita betul-betul kembali berkomitmen dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Pengabdian total. Pengabdian total. Ya. Total betul sekali. Terima kasih Pak Victor. Oke, baik. Nanti ketemu lagi ya, kita bahas bagian yang lain. Siap. Oke, Christ Lover, sampai di sini sesi kita tentang akhir zaman. Nanti kita akan ngobrol lagi di sesi berikutnya tentang penghakiman terakhir. Tuhan berkati. God bless.